Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabi Bais dari kelas sipil 6A dengan NIM 0903113820251158. Sini saya akan menjelaskan jawaban OTS IRP yang ada alur yang akan saya jelaskan sendiri karena dari soal karena alurnya dari D, maka kita akan mencari D terlebih dahulu dengan mencari loading bahan baku C menggunakan FPR dengan intuisi sebesar 2 bulan dan lead time 1 bulan. Jadi kita langsung saja. Yang pertama, kita mencari bahan baku D menggunakan netting. Pada periode pertama, kebutuhan kotornya 20. Karena kita mempunyai persediaan di tangan, maka dikurang 10 dan dapat dihasilkan kebutuhan bersihnya 10. Selanjutnya persediaan saatnya periode kedua, kebutuhan kotornya 15. Karena jadwal penerimaan dan persediaan di tangannya tidak ada, maka kebutuhan bersihnya 15. Selanjutnya ada periode 3. Kebutuhan kotornya 20 dan jadwal penerimaannya 20, maka 20 kurang 20 sama dengan 0. Kebutuhan bersihnya sama dengan 0. Kebutuhan selanjutnya berada 4, kebutuhan kotornya 15, dan jadwal penerimaannya dan persediaan di tangan tidak ada, maka kebutuhan bersihnya 15. Selanjutnya ada per 5, kebutuhan kotornya 28, dan jadwal penerimaan serta persediaan di tangan tidak ada, maka kebutuhan bersihnya dapat kita tentukan 28. Selanjutnya ada periode 6, kebutuhan kotornya 20 dan ada jadwal penerimaannya 10, maka 20 kurang 10, maka diketahui kebutuhan bersihnya sebanyak 10. Tadi ada periode 7 dan 8. Kebun kotor 7, periode 7 ada 20 dan periode 8 ada 23. Karena jadwal penerimaan dan persediaan tangan yang tidak ada, maka kita dapat tahu bahwa kebutuhan bersihnya 20 untuk periode 7 dan 23 untuk periode 8. Soalnya ada loading menggunakan FPR. Pada periode pertama, kebutuhan bersihnya pada periode pertama ditambah dengan periode 2, 15, maka ditemukan ukuran lotnya 25. Nah, itu 25 dikurang 10, maka hasilnya persediaannya 15. Selanjutnya ada periode 3, karena kebutuhan bersihnya 0, maka persediaannya 0. Selanjutnya ada periode 4 dan 5. 15 ditambah 28, ukuran lotnya menjadi 43. Maka 43 dikurang 15 sama dengan persediaannya. 28. Persediaan. Selanjutnya perlu ada 5, ada kebutuhan bersihnya 28. Karena ada presiden tadi 28, maka presidennya menjadi 0. Ini ada periode 6, itu kita ketahui kebutuhan bersihnya 10 dengan periode 7 ditambah periode 7 tadi 20 jadi 30. Maka kurang lotnya 30. Kurang lot dikurang kebutuhan bersih 30 kurang 10, maka dapat diketahui presidennya 20. Karena diketahui kebutuhan presiden 20, karena ada presiden tadi 20, maka presidennya menjadi 0. Selanjutnya ada kebutuhan bersihnya 23 dan ukurannya 23, maka presidennya 0. Jadi offsetting. Karena offsetting berdasarkan lead time selama sebulan, maka yang awalnya dari bulan 1 sampai bulan 8, maka ditambah jadi bulan 12. Jadi kebutuhan bersihnya untuk kebutuhan bersihnya dari bulan 1 sampai bulan 8, sedangkan rencana pemesanannya diawali dari bulan 12 hingga bulan 7.
Oke, selanjutnya ada bahan baku C. Mengikuti alur ini, seperti tadi. Pertama ada kebutuhan kotornya 10. Karena presiden di tangan tadi 15, maka di 10. 15 dikurang 10, maka presiden di tangannya bertiga 5. Dari kebutuhan bersih 0. Nah, pada periode pertama, kebutuhan kotornya 15, jadwal penerimaannya 10. Karena ada tadi presiden di tangan 5 tadi, maka hasil kebutuhan bersih 0. Kebutuhan, untuk periode 2, kebutuhan kotornya kok 0. Karena jadwal penerimaannya 10, maka persediaan di tangan ada 10. Eh, Karena ada persediaan di tangan, maka kebutuhan bersihnya 0. Kurangin. Periode 3, kebutuhan kotornya 15. Karena jadwal penerimaan dan persediaan di tangan tidak ada, maka eh karena persediaan di tangan tadi ada 10, maka 15 dikurang 10, maka kebutuhan bersihnya dapat 5. Tanya di periode 4, kebutuhan kotornya 28. Karena jadwal penerimaan dan persediaan di tangan tidak ada, maka kebutuhan bersih 28. Dan ada kebutuhan periode 5. Karena diketahui kebutuhan kotor 10 dan jadwal penerimaan 15, maka persediaan di kotor tadi menjadi persediaan di tangan tadi menjadi 5. Karena diketahui kan kebutuhan kotornya 10, jadwal penerimaannya 15. Karena ada 10 dikurang 15 dikurang 10, maka persediaan di tangan 5. Maka kebutuhan bersihnya 0. Selanjutnya ada kebutuhan kotor 20. Karena tadi ada persediaan di tangan 5 dikurang. Jadi kebutuhan bersihnya 5. Karena sebenarnya ada kebutuhan kotornya pada periode 7 23. Karena jadwal penerimaan dan persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersihnya 23. Saja ada lot for lot. Jadi kebutuhan ukuran lot sama dengan kebutuhan bersih. Jadi dapat diketahui seperti ini. Pada periode 3 4 ada periode 3 dan 4 ada 5 untuk periode 3 dan 4 pada periode 4 dan 28. Jadi seperti ini. Datanya ada pada periode 6 dan periode 7 sama seperti periode 3 dan 4. Dengan kebutuhan bersihnya 15 dan untuk periode 6 dan 7 kebutuhan bersihnya 23. Maka ukurannya sama dengan kebutuhan bersihnya yang ada di periode 6 dan periode 7. Ini setting C. C setting. Karena kebutuhan bersih tadi kan offsetting berdasarkan lead time 1 bulan. Nah, maka periodenya kita buat dari bulan 2. Kebutuhan bersihnya kan dari bulan 3 nih, bulan 3 4 5 3 4 dan tadinya ada 6 7 8. Maka rencana pemesanannya harus bulan 2. Dari bulan 2, bulan 3, bulan 2-nya 5 dan bulan 3 28. Artinya kan pada periode 5 dan 6 rencana pemesanannya 15 dan 23. Jadi 1 bulan lebih cepat. Karena ada bahan baku B. Netting kebutuhan kotornya 30. Karena persediaan di tangan 25, maka 30 dikali 25. Mengapa hasilnya bisa 30? Karena dalam ini ah, dikali 2.
dikali 3. Karena dari sini, nah, 3 kali B, berarti 3 dikali B. Ini tadi, bahan baku B tadi. Maka dikali 3. Tapi diketahui kebutuhan kotornya 30 dan pada periode 12 di periode satunya 45 dan periode 3 45-nya 45, 84, 30, 60, dan 69. Jadi benar karena persegi tangan ada 25, 30 kurang 25, maka kita bersihnya 5. Karena kebutuhan kotornya 45, karena dia ada penerimaan dan persediaan di tangan tidak ada, maka kebutuhan bersihnya 45. Jadwal penerimaan yang 10 dan persediaan yang di tangan ada 10, maka kebutuhan bersihnya 0. Kebutuhan kotornya pada periode 3 ada 45, karena jadwal penerimaan dan persediaan di tangan tidak ada. Eh, karena persediaan di tangan ada 10, maka 45 dikurang 10 hasilnya 35. Kebutuhan bersih pada periode 3. Dan kebutuhan kotornya ada pada periode 4 dan 84, karena dan penerimaan persediaan di tangannya 0, maka kebutuhan bersihnya 84. Ada periode 5, ada kebutuhan kotornya 30. Kalau jadwal penerimaan dan persediaan di tangan tidak ada, maka kebutuhan bersihnya 30. Jadi periode 6, kita tahu kebutuhan kotornya 60. Jadwal penerimaannya ada 20. Jadi 60 dikurang 20, maka kebutuhan bersihnya 40. Ini ada kebutuhan kotor pada 7 ada 69. Karena jadwal penerimaan dan persediaan tangan tidak ada, maka kebutuhan bersihnya ada 69. Dan the loading menggunakan FOQ. Berarti menggunakan metode FOQ dengan nilai intuisi 50. Dan kebutuhan bersihnya 5. Pada periode 12 ditambah dengan periode 1, 45, maka ukuran rootnya 50. Jadi persediaannya sama dengan 50 dikurang 50 kurang 5 sama dengan persediaannya 45. Hanya ada periode 2 tidak ada, periode 3 ada 35, 35 ditambah karena ukuran lootnya kan 50 dikurang 35 dikurang kebutuhan bersih, maka persediaannya 15. Selanjutnya ada ukuran lot, karena 50 karena masih kurang, maka ditambah lagi 50, maka 100. Ukurannya 100 ditambah dikurang 84, maka persediaannya 31. Kebutuhan bersih pada periode 5, 30. Persediaan dikurang dengan kebutuhan bersih, maka persediaannya tinggal 1. Pada periode 6 ada kebutuhan bersihnya 40, ditambah 5, ukuran lotnya 50, 50 dikurang 40 jadi 10, tambahin tadi persediaan tadi jadi 11. Ukuran lotnya 50 tambah 50 karena tadi 69 harus ditambah 50 karena kurang di 100 dikurang 69 sama dengan 41, 31, karena ada persediaan tadi 11, maka persediaannya menjadi 42. Oke, offsetting C. Kemudian karena offsetting berdasarkan lead time selama 2 bulan, maka rencana pemesanan dilakukan 2 bulan lebih awal. Dari awali dengan pada bulan 10 dan bulan 11. Bulan 10
Dan kebutuhan bersihnya nanti akan ada pada bulan 12 saat bulan 1 per 3, 4, 5 sampai 7. Oke, bahan baku A 2 kali A, maka dikali ini paling bikin 45 dikali 2 90. Nah, kebutuhan kotor pada bulan 10 itu 10, persediaan tangannya di 15, jadi 15 dikurang 10, masih ada persediaan tangannya sisa 5, maka kebutuhan bersihnya 0. Terus ada kebutuhan kotornya 90, karena ada persediaan tangan tadi dari 5, 90 dikurang 5, maka kebutuhan bersihnya 85. Kebutuhan kotornya 12, eh, pada periode 12, 0, tidak ada. Pada periode 1, kebutuhan kotornya 70, dikurang jumlah penerimaannya 10, maka kebutuhan bersihnya 60. Kebutuhan kotornya pada periode 2 dan 3 tidak terdapat, tidak ada jumlah penerimaan yang persediaan di tangan, maka periode 2 yang kebutuhan kotor 108, maka kebutuhan bersihnya sama dengan kebutuhan bersih sama dengan kebutuhan kotor. Periode 2 dengan 168 dan periode 3 60. Pada periode 4, kebutuhan kotornya 80 dengan jadwal penerimaannya 20, 80 kurang 20, karena persediaan di tangannya tidak ada, maka kebutuhan bersihnya sama dengan 60. Terus ada kebutuhan kotor pada periode 5, 138, karena jadwal penerimaannya. Sebenarnya dari periode 5 ada kebutuhan kotornya 138 karena jadwal penerimaan dan persediaan di tangan tidak ada, maka kebutuhan bersihnya itu 138. Sebenarnya ada periode 6, kebutuhan kotornya tidak ada, jadwal penerimaannya 20, karena ada persediaan 20, maka kebutuhan bersihnya 0. Pada periode 7 dan 8 terdapat persediaan di tangan 20. Ya, loading. Diketahui jumlah kebutuhan bersih sama dengan 571. Diketahui H sama dengan 3000 dan K sama dengan 1500. Oke, sama dengan akar 2 dikali D dikali K dibagi H. Sama dengan 2 dikali 571 dikali 1500 dibagi 3000. Sama dengan 23,89. Maka dibulatkan EUQ sama dengan 24 lot. Oke. Kebutuhan bersihnya 85 dengan ukuran lotnya 24 dikali 4 di ukuran lot dikurang dengan 85, maka diketahui persediaannya setengah 11. Terus kebutuhan bersih dan ukuran lot, kebutuhan bersih pada periode 12 dan ukuran lot pada periode 12 kosong, maka persediaan masih sisa 11. Soalnya ada periode 1, kebutuhan bersih 60 tambah 11 71 dikurang dengan ukuran lotnya 24 dikali 4, maka diketahui persediaannya sama dengan 23. 23 pada periode 2 ada kebutuhan bersih ditambah nih 23 ditambah 168. Nah, ukuran lotnya 24 dikali 7 dikurang 168 dikurang 23. Maka persediaan di tangan persediaannya 23. Kebutuhan bersih pada 3 ada 60. Ukuran lotnya ada 24 dikali 2 dikurangin 2 23
eh, 48 kurang 60 dikurang 48 ditambah 23 sama dengan 11. Roda 4 kebetulan bersihnya ada 60 ukuran unitnya 24 dikali 3 karena persediaan ditambah kebetulan bersih roda 4 jadi 71, maka persediaan pada periode 4 20 ukuran 24 dikali 3 dikurang 60 ditambah 11, maka hasilnya persediaannya 23. Pada periode 5 kebutuhan bersihnya 138 dan ukuran 24 dikali 4, maka 24 dikali 4 dikurang 138 ditambah 23, maka hasilnya sama dengan 5. Pada persediaan ada offsetting karena offsetting berdasarkan lead time selama 1 bulan, maka rencana pemesanan 1 bulan lebih cepat dan dimulai dengan bulan 10, maka kebutuhan bersihnya akan ada pada bulan 11. Begitu selanjutnya sampai bulan 5. Baiklah, nomor 2, faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi ERP pada perusahaan pertama. Ada kurangnya komunikasi dan pelatihan. Perusahaan harus memastikan bahwa semua pengguna akhir mendapatkan peralatan yang cukup untuk menggunakan sistem baru dan memahami perubahan yang diperlukan dalam proses bisnis. Selanjutnya ada kurangnya dukungan dan komitmen manajemen implementasi yang dibutuhkan komitmen yang luar yang kuat dan manajemen perusahaan. Soalnya ada ketidakcocokan antara proses bisnis perusahaan dan modul ERP. Sebelum mengadopsi ERP, perusahaan harus mengevaluasi proses bisnis dengan menentukan apakah modul ERP yang akan diadopsi dapat diintegrasikan dengan sistem saat ini. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya manusia implementasi ERP membutuhkan keahlian khusus seperti analisis bisnis, pengembangan pengujian, dan integrasi. Ada tidak memperhitungkan biaya tambahan yang tidak terduga mungkin muncul selama implementasi ERP seperti biaya pelatihan, biaya pengembangan, dan biaya dukungan. Karena ada tidak memperhitungkan waktu implementasi. Proses implementasi ERP biasa, bis, ERP bisa memakan waktu yang lama, tergantung pada ukuran perusahaan dan modul yang diadopsi. Selanjutnya ada kurangnya dukungan dan dari vendor. Kurangnya dukungan dari vendor ERP dapat memperlambat proses implementasi dan mengakibatkan masalah teknis yang serius. Selanjutnya ada nomor 3. Jawaban nomor 3. Lingkup aplikasi yang lebih luas. Peningkatan ERP melibatkan penerapan aplikasi bisnis yang luas dan terintegrasi mencakup berbagai departemen dan fungsionalitas seperti manajemen keuangan, manajemen persediaan, manajemen produksi dan manajemen sumber daya manusia. Sementara itu, pengembangan sistem lainnya lebih difokuskan pada satu atau beberapa aspek bisnis yang spesifik. Itu ada integrasi yang lebih tinggi. ERP adalah aplikasi terintegrasi yang berfungsi sebagai satu sistem tunggal, mungkin berbagai departemen dalam perusahaan untuk berbagi data dan informasi secara efektif. Sementara itu, pengembangan sistem lainnya mungkin membutuhkan integrasi manual antara aplikasi yang berbeda. Nih, dalam mengikuti praktik bisnis terbaik. ERP dibangun berdasarkan praktik bisnis terbaik yang telah diuji dan diuji kelayakannya di berbagai industri. Pengembangan sistem lainnya mungkin tidak mengikuti praktik bisnis terbaik. Terlebih contohnya yaitu penerapan ERP seperti People Soft Campus, Campus Solution yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik universitas yang dapat mengolah informasi tentang penerimaan mahasiswa, registrasi kelas, jadwal kuliah, penilaian, dan informasi keuangan. Dengan demikian, pendekatan ERP dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi dan mengoptimalkan pengalaman layanan akademik.
untuk mahasiswa dan staf akademik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.